Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Siti Nur Fadila dari PGSD 6B. Baik, di sini saya akan menentukan beberapa rumus Excel yang mungkin nanti akan memudahkan Ibu Bapak Guru dalam melaksanakan pekerjaannya dan mempercepat Ibu Bapak Guru dalam tugasnya. Dalam merekap nilai, rapot, dan lain sebagainya. Oke, langsung saja mungkin ke perumusannya. Dan di sini saya sudah membuat beberapa tabel kolomnya yang mungkin nanti akan bisa menjadi gambaran Ibu Bapak Guru dalam menentukan penilaiannya. Insya Allah ada kurang lebih dari 11 rumus yang akan saya jabarkan di sini. Yang rumus yang pertama yaitu rumus konta. Konta ini untuk menentukan beberapa tabel yang sudah terisi pada kolom yang sudah dibuat. Langsung saja ke contohnya. Kita klik sama dengan kita tulis rumusnya. Kontak, kemudian kurung buka, blok dari atas ke bawah, kurung tutup, kemudian enter. Ini dia hasilnya. Dari tabel ini kita bisa lihat ada 8 tabel yang sudah terisi. Dari total 10 tabel. Berarti ada 2 yang belum mengisi nilai. Nah, untuk mempercepatnya, kita klik ujung sini, kemudian kita draft. Nah, itu dia hasilnya. Ini sudah terisi untuk beberapa tabel yang sudah terisi ya. Ini untuk rumus konta. Dan selanjutnya itu ada rumus sum untuk menentukan atau menjumlah total nilai yang ada pada setiap tabel. Lanjut kita ke rumus sum. Kemudian blok dari atas ke bawah, tutup dan enter. Nah, ini dia ada kurang lebih dari 623. Totalnya nilai yang sudah masuk. Dalam mata pelajaran matematika, kita ke sini drag. Untuk rumusan sum ini untuk menjumlahkan total. Dan ada rumus average. Average ini untuk menentukan nilai rata-rata yang pada penjumlahan nilai yang sudah ditentukan. Dari total nilai yang sudah ada, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kita rata-ratakan nilainya. Nah, kemudian kita blok dari sini, blok semuanya, kemudian tutup dan enter. Jadi jumlah totalnya rata-rata sudah kita untuk menentukan beberapa angka di belakang koma, kita bisa menggunakan ini. Nah, ini untuk menambah, ini untuk mengulangi. Kita cukup 2 saja. 2 angka di belakangnya itu untuk ilmu. Nah, kontif di sini untuk menentukan bisa juga karena yang kita cari adalah jenis kelamin. Kita bisa menentukan jenis kelamin yang ada pada kolom tersebut. Rumus kontif sama dengan kemudian kita kurung buka, kita blok dari atas sampai ke bawah, dan kita titik koma. Nah, di sini setiap laptop pasti berbeda-beda. Setiap aplikasi Excel ada yang berbeda. Ada yang menggunakan titik koma, ada yang menggunakan komanya saja, dengan juga ada yang menggunakan titik 2. Nah, untuk saya kebetulan menggunakan titik koma. Kemudian tanda kutip. Nah, karena yang akan kita cari adalah jenis kelamin laki-laki, maka kita tentukan L sama dengan jenis kelamin laki-laki yang kita cari. Kutip lagi dan kurung tutup, kemudian enter. Jadi, nah, untuk sebaliknya itu, untuk perempuan ganti hurufnya L menjadi P. Kemudian kontak yang kedua dalam kurung. Nah, kita tentukan blok dari atas ke bawah. Titik 2 kutip P, titik 2, dan jadi ada 6 pada tabel tersebut. Ini yang memiliki jenis kelamin laki-laki, ada 4 yang memiliki jenis kelamin perempuan, seperti itu untuk
kontif. Selanjutnya ada rumus IF. Untuk menentukan hasil rapot kelulusan, tidak lulus, ataupun lulus. Oke, langsung saja kita sama dengan IF, tanda kurung, buka. Nah, agar memudahkannya, kita langsung saja menggunakan nilai yang rata-rata, tabel pada rata-rata, karena ini nilai sudah di rata-rata. Kemudian, kurang lebih atau 80, atau lebih dari atau kurang dari 80 itu menyesuaikan ibu bapak saja. Kemudian, koma 30. Nah, kutip tidak lulus. Nah, kutip tidak lulus. Atau lulus, kutip lagi, kemudian titik 2. Lulus. Kemudian kutip lagi. Dan kasih kurung enter. Nah, ini dia hasilnya, sudah muncul. Jadi inilah anak yang memiliki nilai dari 80 itu dinyatakan lulus. Betul, yang tidak kurang dari 30 itu dinyatakan tidak lulus. Nah, itu untuk rumus IF. Dan selanjutnya ada lookup. Ini untuk memudahkan ibu bapak dalam mencari data. Jadi yang disiapkan di sini saya sudah menyiapkan daftar tabel yang mungkin nanti akan apa saja yang harus kita butuhkan dalam mencari data siswa. Kemudian harus disiapkan juga untuk sebagai panoraman biar memudahkan. Nah, langsung saja kita ke rumusnya. Nah, untuk buka terus kita klik. Ini sebagian bahan untuk menentukan apa namanya biar memudahkan pencariannya. Kemudian titik 2. Nah, kita blok dari sini sampai ke rata-rata. Nah, kemudian titik 2. Nah, selanjutnya karena yang kita cari pertama sekarang adalah nama. Jadi kita tulis angka 2 di sini. Selanjutnya kurung tutup, kemudian klik dan enter. Nah, ini jadi sudah muncul. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin menentukan perumusannya, biar tidak membuat dari awal lagi, teman-teman bisa mendrag ini ke bawah. Tetapi kita kunci dulu rumusnya agar rumusnya tidak berubah. Nah, untuk kuncinya yang di sini. Nah, untuk menguncinya ini, setiap laptop juga kadang berbeda-beda. Ada yang hanya menggunakan F4 untuk menguncinya, ada juga yang harus menggunakan Fn plus F4. Kalau kebetulan di sini saya itu Fn F4. Nah, ini rumus sudah terkunci, tinggal kita enter saja dan ditarik ke drag dari atas ke bawah. Nah, ini kenapa menjadi nama semua? Karena posisi tabelnya belum kita rubah. Nah, kita rubahnya di sini. Kita untuk tabel jenis kelamin itu ada pada tabel nomor 3. Nah, maka nanti 3, kemudian enter. Kemudian untuk tabel matematika, itu pada nomor 4. Jadi kita ganti angka 2 ini menjadi 4. Untuk tabel bahasa Indonesia, ada pada tabel nomor 5. Kita ganti nomor 5, oke? Bahasa Inggris ada pada tabel nomor 6. Nomor 7. Kemudian yang terakhir, nilai rata-rata ada pada tabel nomor 7. Nah, jadi penilaiannya atau menggunakan lookup ini sudah mudah menurut saya. Oke, lanjut saja. Nah, untuk apa ininya? Ini untuk menentukan atau menggulir daftar-daftar. Kita coba klik satu-satu. Otomatis namanya akan berganti. Kita klik nomor 4, lalu kita nomor 10. Jadi ini lebih mudah. Selanjutnya ada rumus lookup. Lookup ini untuk menentukan pajak yang untuk menentukan pajak agar kita semua gampang dan mudah untuk menentukan caranya itu. Untuk bantuan pajak ini lebih mudah. Langsung saja
Kita mencari rumusnya. Kita menggunakan seperti biasa, kita sama dengan, kemudian kita klik golongan yang ini pada posisi B6. Kemudian kita rumusnya dulu ketik. Nah, ini dia. Kemudian klik ini, titik koma. Nah, kita blok pada tabel yang sudah kita buat. Nah, dari mulai kita blok saja. Oke. Kemudian setelah itu kita klik titik koma. Kemudian klik 2 dalam kurung. Terus kita bagi ataupun kali dengan gaji pokok yang ada di sini. Oke, kita klik. Nah, kemudian kita enter. Nah, ini dia. Ini untuk nama, untuk yang memiliki golongan 1A, pajak yang terpotong itu 30. Nah, karena ya tadi seperti yang kita lihat. Nah, ini tidak muncul kenapa? Karena memang tidak dikunci. Dalam rumusnya kita kunci dulu, coba kunci dalam rumusnya. Fn, F4, kemudian enter. Lalu kita drag ke bawah. Nah, ini sudah muncul beberapa orang sesuai dengan nominal pajaknya. Oke, lanjut ada rumus lower. Lower ini untuk merubah huruf besar menjadi huruf kecil semua. Kita langsung saja coba sama dengan lower, kemudian klik di sini, kurung buka, huruf otomatis menjadi huruf kecil semua. Nah, ini untuk rumus lower. Kemudian ada rumus upper, yaitu dengan menggunakan rumus sama dengan upper, kemudian kurung buka, klik di bagian sini, kemudian tutup dengan upper. Nah, ini hurufnya menjadi huruf besar semua, dari mulai huruf kecil menjadi huruf besar semua. Itu lebih memudahkan ibu bapak guru dalam menentukan penentuan nama, apakah namanya huruf besar semua ataupun huruf kecil. Nah, yang terakhir, rumus terakhir yaitu proper. Merubah awalan kata menjadi huruf besar, biasanya huruf kecil, jadi huruf-huruf awalnya akan menjadi huruf besar. Dilanjut dengan huruf kecil, kita coba langsung saja ke rumusnya, itu sama dengan kita proper, membuka, kita klik di sini, kemudian kurung tutup, enter. Nah, jadi huruf yang besar hanya huruf awalan saja, selebihnya huruf kecil, besar kecil. Oke, baik. Terima kasih Ibu Bapak yang sudah menonton. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.